Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur saya boleh menyapa Bapak Ibu di kota Ambarawa, tepatnya di Patung Maria, kota Ambarawa. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat kita sekalian. Di kesempatan bahagia ini tentu baik bagi kita untuk kembali merenungkan akan kebaikan Allah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita sekalian dari waktu ke waktu. Saudaraku, sebelum kita menerima firman Allah, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di tempat yang indah di kota Ambarawa ini, di Goa Maria, kami datang menyembah Engkau dengan syukur, karena kami tahu suasana yang Engkau berikan bagi kami di saat ini adalah anugerah berkat dari-Mu. Mensyukuri akan kebaikan Allah ini, kami hendak menerima firman-Mu. Dengan percaya firman ini semakin memperkuat iman kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Mari Engkau berfirman untuk kami ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini sesuai dengan sabda bina umat diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 30 hingga 32. Demikian firman Allah. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam sabda bina umat, dibutakan oleh emosi. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saya sangat yakin kita semua sepakat bahwa emosi atau marah selalu tidak mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang melakukannya. Karena di situasi emosi atau marah, kita tidak dapat mengkontrol diri kita. Kita tidak dapat mengendalikan diri kita di dalam melakukan sesuatu hal. Sehingga tidak jarang saudaraku, kita melihat orang-orang yang melakukan hal demikian, atau orang-orang yang selalu emosi atau marah, justru berdampak baik, berdampak buruk untuk dirinya. Entah mungkin karena marah tersebut atau emosi tersebut, tekanan darah semakin tinggi, lalu kemudian jantungan, dan masih banyak lagi hal yang menyebabkan emosi atau marah itu tidak mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Bahkan emosi dan marah pun seringkali juga membuat kita kehilangan rasa bahagia kita. Karena orang yang emosi dan yang marah selalu hatinya gusar, tidak tenang, dan seterusnya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita tahu bagaimana kita mulai mengendalikan diri kita. Tidak menjadi orang yang suka emosi, tidak menjadi orang yang suka marah. Kenapa saya katakan ini baik untuk kita renungkan saudaraku?
Karena memang di masa-masa sekarang ini, atau di situasi kehidupan yang kita jalani saat ini, bukan saja karena COVID-19 ada, tapi karena masalah-masalah yang tidak berhenti menghantam kehidupan manusia, membuat manusia gampang sekali untuk emosi, untuk marah, yang akhirnya manusia tidak mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Saya katakan tadi, saudaraku, ini baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai memanage hati kita, memanage pikiran kita, memanage jiwa dan perasaan kita. Bagaimana melihat realitas hidup yang ada, yang penuh tantangan ini, dengan hati dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, supaya kita tidak gampang emosi, kita tidak gampang marah, kita bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita di dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Karena itu baik bagi kita, saudaraku. Karena orang yang tenang, orang yang bijak akan mampu untuk menghadapi kesulitan sebesar apapun. Karena tentu di sana dia mampu berpikir dengan jernih. Dia mampu untuk mengendalikan dirinya dengan tidak terburu-buru. Tetapi dengan kekuatan yang ada, step by step, dia bisa melakukan yang terbaik. Dan hasilnya pun menjadi baik. Nah, saudaraku, ini tidak mudah untuk memanage hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, untuk tidak dikuasai dengan emosi atau marah. Ini tidak mudah. Kalau kemudian saudara dan saya tidak memiliki Tuhan, artinya saudaraku hanya bergaul akrab dengan Tuhan, bisa membantu kita, menggiring kita, membawa kita untuk mampu menguasai hati kita, untuk tidak cepat marah. Karena Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bagaimana bijak, bagaimana tenang, bagaimana bersyukur, bagaimana bersukacita dalam situasi apapun. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, kita tidak akan cepat untuk melakukan hal-hal yang membutakan mata hati kita, membutakan akal sehat kita. Karena Tuhan selalu memberikan kita pencerahan, Tuhan memberikan kita tuntunan arahan, Tuhan selalu mendampingi kita. Dan pendampingan Tuhan selalu menyegarkan hati kita, menenangkan hati kita, dan membuat hidup kita bahagia. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan sekali lagi. Khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Hal apa yang tidak membuat kita cepat marah? Tidak ada, saudaraku. Tetapi ketika kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan mampu menghadapi hal apapun. Ini yang terjadi dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Situasi yang dihadapi oleh Paulus, baik dari para murid maupun orang-orang yang mengenalnya pada waktu itu. Luar biasa tindakan mereka. Dengan emosi, dengan marah, mereka melarang Paulus yang mengandalkan Tuhan untuk melakukan sebuah pencerahan kepada orang banyak. Mereka betul-betul membatasi ruang gerak dari Paulus untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh Allah lewat firman-Nya. Akibatnya apa, saudaraku? Orang-orang banyak di konteks itu menjadi kacau balau. Hidup mereka tidak lagi tenang. Satu dengan yang lain saling berdebat. Kalau istilah kata sekarang kita bilang mereka bertengkar. Suasana kacau balau terjadi di situasi itu. Karena apa?
Karena emosi dari para murid, emosi dari orang-orang yang melarang Paulus untuk membangun hubungan yang dekat dengan Allah, berdampak tidak baik untuk orang banyak. Saya pikir saudaraku, ini hal yang baik untuk kita renungkan. Supaya kita berusaha, kita tidak menjadi penyebab kacaunya hidup orang lain. Hanya karena kita tidak menggiring orang lain untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi oleh karena kita, mari kita bangun suasana yang aman dan nyaman, tentram, bahagia untuk orang lain. Karena kita dekat dengan Allah dan kita membawa orang juga untuk dekat dengan Allah. Saudaraku, mari kita aminkan, hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup ini. Karena dalam 1 Korintus pasal 10:13 Tuhan sudah katakan di sana, Dia tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Apa yang kita alami selalu Tuhan berikan jalan keluar kepada kita. Maka ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita akan selalu keluar dari kesulitan-kesulitan hidup yang menekan jiwa kita. Dan tentunya kita akan kembali mengalami damai sejahtera Allah di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Mari kita katakan, kita belum terlambat untuk mengalami itu. Sepanjang hari ini, kita berkomitmen dalam diri kita, lewat iman kita kepada Allah. Saya mau bergaul akrab dengan Tuhan seperti Paulus dalam bacaan kita. Maka hari ini pun Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk kita. Kita tidak akan menjadi biang kekacauan. Kita tidak akan membuat orang resah dan gelisah. Tapi oleh karena kita orang hidup dalam ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan sudah berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Semangat untuk ini saudaraku. Dari kota Ambarawa, mari kita aminkan firman Allah akan menjadi berkat bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang damai, orang-orang yang sukacita menghadapi situasi sulit di masa-masa sekarang ini. Apapun itu, maka dengan demikian kita pun semua akan merasakan damainya hidup karena berkat Allah menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami dari kota Ambarawa ini, untuk bagaimana kami membangun kehidupan dengan iman di dalam Yesus, yang akan menuntun kami untuk mampu mengontrol diri kami, tidak cepat emosi dan marah, tidak terburu-buru melakukan sesuatu hanya menurut keinginan atau kepentingan pribadi. Tapi kami selalu menghadirkan Allah untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami di dalam menyatakan diri lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk kemudian mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan bagi orang banyak, dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan kami bisa, karena kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kami punya Tuhan yang peduli dan selalu baik kepada kami. Maka bersama dengan Tuhan, kami akan selalu menjadi orang-orang yang baik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami terus hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.